고용허가제 한국어 능력 시험을 위한 한국어 표준교재 개정판. EPS 토픽 고용허가제 한국어 능력 시험을 위한 한국어 표준교재 자가학습용 보조교재 Buku Standar Bahasa Korea EPS Topik. Buku belajar mandiri untuk orang Indonesia. 여러분 안녕하세요. 한국어 표준 교재의 인도네시아 맞춤형 자가학습용 교재 개발에 책임을 맡은 계명대학교 김선정입니다. Saya Kim Sonjong dari Keimyung University, Ketua Tim Penyusun Buku Standar Bahasa Korea EPS Topik, Buku Belajar Mandiri untuk Orang Indonesia. 이 교재는요, 고용허가제 한국어 능력 시험을 위해 집필된 한국어 표준 교재를 집에서 스스로 공부할 수 있도록 개발한 책입니다. 특히 인도네시아 사람들이 한국어를 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 필요한 경우에는 인도네시아어로 번역을 하였습니다. 교재의 앞부분에는 인도네시아어와 한국어의 차이점을 간략히 정리하여 제시하였습니다. Buku ini adalah buku yang disusun agar pembelajar bisa belajar buku bahasa Korea standar secara mandiri di rumah. Buku ini digunakan juga untuk membantu mempersiapkan ujian EPS Topik. Khususnya supaya orang Indonesia dapat mempelajari bahasa Korea dengan mudah dan menarik. Buku ini dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia. Di bagian depan buku ini ditampilkan penjelasan perbedaan bahasa Korea dan bahasa Indonesia. 또한 혼자서 공부하는 데 도움이 되도록 가상의 선생님을 설정하여 학습 안내를 하도록 하였습니다. 특히 한글 익히기 부분과 과마다 수록되어 있는 문법 항목에 대한 설명은 인도네시아어로 녹음을 하여 제시함으로써 이해를 하는 데 도움을 드리고자 했습니다. Untuk membantu kelancaran proses pembelajaran, buku bahasa Korea ini dilengkapi dengan penjelasan guru dalam rekaman audio materi bahasa Korea. Adanya rekaman dalam bahasa Indonesia untuk materi pemahaman huruf Hangul dan penjelasan tata bahasa yang ada di dalam setiap bab akan sangat membawa banyak manfaat. 녹음에는 인도네시아 가자마다 대학교 한국어학과의 율리아 와띠 선생님과 한국외국어대학교 대학원 한국어교육과 민선희 선생님이 수고해 주셨습니다. Rekaman audio ini dibawakan oleh Ibu Yuliawati Dwi Widyaningrum dari Program Studi Bahasa Korea Universitas Gadjah Mada dan Ibu Min Sonhi dari Program Pasca Sarjana Pengajaran Bahasa Korea untuk Orang Asing Hankuk University of Foreign Studies. 여러분들이 한국어를 재미있고 쉽게 배울 수 있기를 바랍니다. 그러면 열심히 공부해서 한국에서 만나요. Besar harapan kami melalui buku ini Anda sekalian dapat dengan mudah mempelajari bahasa Korea. Selamat belajar dan sampai bertemu di Korea. Halo teman-teman semua. Mari kita mulai pelajaran bahasa Korea kita. Sudah siap bukan? Ya, saat kita mempelajari sebuah bahasa, maka sudah selayaknya kita juga mempelajari huruf yang dipakai dalam bahasa itu. Demikian juga saat kita belajar bahasa Korea, kita juga wajib mempelajari huruf yang dipakai dalam bahasa Korea. Huruf apakah yang dipakai untuk menuliskan bahasa Korea? Saya yakin banyak di antara kalian, meskipun mungkin tidak tahu namanya, sudah pernah melihat huruf tersebut barang sekilas. Huruf apakah itu? Huruf tersebut adalah Hangul. Ya, Hangul namanya. Adakah di antara kalian yang tahu mengenai sejarah Hangul ini? Menurut catatan sejarah yang ada, Hangul dibuat pada zaman dinasti Joseon. Dibuat pada tahun 1443 oleh Raja Sejong.
Sebelum Hangul diciptakan, masyarakat Korea pada saat itu menggunakan karakter Cina untuk menulis. Ya, karakter Cina atau yang biasa kita sebut dengan huruf kanji. Nah, dalam bahasa Korea, huruf kanji atau karakter Cina ini disebut dengan Hanja. Pada saat itu, orang Korea meminjam karakter Cina atau yang disebut Hanja tadi untuk menuliskan kosakata bahasa Korea. Namun demikian, bagi orang Korea, kanji atau karakter Cina ini tidak mudah. Oleh karenanya, tidak heran jika rakyat jelata tidak bisa menguasainya. Dengan kata lain, pada waktu itu hanya kalangan tertentu saja yang bisa menggunakan karakter Cina atau Hanja ini. Karena alasan itulah, maka Raja Sejong menciptakan huruf Hangul, huruf yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan karakter Cina. Nah, karena lebih mudah, maka seluruh lapisan masyarakat bisa menggunakannya. Sejak saat itulah Hangul digunakan untuk menuliskan bahasa Korea. Sama seperti huruf-huruf pada umumnya, Hangul juga terdiri dari vokal dan konsonan. Tahukah kalian bagaimanakah huruf atau bentuk vokal dalam Hangul dibuat? Jika kita perhatikan dengan baik, huruf-huruf Hangul mengandung 3 unsur penting. Ya, ada 3 unsur yang mendasari pembentukan huruf vokal ini, yaitu garis pendek, garis vertikal, dan garis horizontal. Pada awalnya, garis pendek ini berupa titik. Ya, sebuah titik. Namun seiring berjalannya waktu, titik ini akhirnya ditulis menjadi sebuah garis pendek. Titik atau bentuk awal dari garis pendek ini melambangkan langit. Kemudian garis vertikal melambangkan orang dan garis horizontal melambangkan tanah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku. 8 bentuk huruf vokal dasar, yaitu A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu dibuat dengan menggabungkan ketiga unsur tadi, unsur langit, orang, dan tanah. Misalnya, vokal A merupakan gabungan antara orang atau garis vertikal dan langit atau titik atau garis pendek. Menuliskan garis vertikal di sebelah kiri dan kemudian menambahkan titik atau garis pendek di sebelah kanannya. Contoh yang lain, vokal O dibuat dengan cara menggabungkan unsur langit dan tanah. Seperti yang bisa kalian lihat di buku, titik atau garis pendek ditulis di atas dan kemudian garis mendatar atau garis horizontal sebagai simbol tanah ditulis di bawahnya. Kemudian, bentuk huruf vokal yang lainnya dibuat dengan cara menggabungkan vokal dasar tersebut. Kalau bentuk konsonan dalam Hangul, bagaimana ya dibuatnya? Sebelum kita bahas tentang hal itu, ada hal yang harus Anda sekalian ketahui sebelumnya, yaitu bahwa dalam bahasa Korea ada 3 jenis konsonan. Yang pertama adalah konsonan dasar, yang terdiri dari 5 huruf atau 5 jenis. Kelima jenis tersebut adalah G atau yang disebut dengan huruf giok, kemudian N atau yang dinamakan huruf nien, M atau miem, S atau siut, dan Eng atau ieng. Nah, ternyata bentuk 5 konsonan dasar ini dibuat dengan cara meniru bentuk organ artikulasi atau organ pelafalan pada saat menghasilkan bunyi konsonan-konsonan tersebut. Kemudian, dengan menambahkan 1 garis pada konsonan dasar ini, maka terciptalah konsonan 4 yang lainnya, yaitu K atau yang disebut dengan kiek. Kemudian konsonan T atau yang disebut dengan konsonan piep, P, piep, dan C atau yang disebut dengan konsonan ciep. Coba perhatikan contoh tulisan yang ada di buku. Nampak jelas di sana bahwa huruf konsonan K atau kiek tadi dihasilkan dengan cara menambahkan 1 garis horizontal pada huruf G atau giok.
Konsonan ke, te, pe, dan ce ini dilafalkan dengan lebih kuat daripada konsonan dasar tadi. Ya, dilafalkan dengan cara menghentakkan atau meletupkan udara yang lebih kuat dari tenggorokan. Kemudian, konsonan jenis yang ketiga adalah konsonan ke atau yang disebut dengan sang giok, yaitu giok ganda atau giok rangkap. Kemudian, te atau sang diget, se, sang siot, dan ce, sang jiet. Keempat huruf konsonan ini didapat dengan cara menulis double konsonan dasar ge, de, se, dan ce. Bisa dilihat di tabel yang ada di buku, keempat konsonan dasar tadi ditulis 2 kali secara berdempetan dan berurutan. Nah, setelah Anda sekalian mengetahui bentuk huruf vokal dan konsonan dalam Hangul, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menuliskannya? Huruf vokal dan konsonan dalam Hangul tidak bisa berdiri sendiri. Huruf vokal dan konsonan selalu digunakan secara bersama-sama membentuk sebuah suku kata. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 variasi atau 4 jenis suku kata dalam penulisan Hangul. Sebaiknya Anda mendengarkan penjelasan ini sambil melihat ilustrasi di buku bagaimana cara menyusun suku kata dalam Hangul. Apakah Anda sudah membukanya? Baik, saya lanjutkan ya. Jenis suku kata yang pertama adalah suku kata yang hanya terdiri dari vokal saja. Di buku tersebut ditulis dengan huruf V saja. Ya, V maksudnya adalah vokal. Meskipun dikatakan hanya terdiri dari 1 vokal saja, namun dalam penulisannya, vokal tadi disertai dengan tanda lingkaran atau bulatan di depannya. Contoh kosakata untuk jenis suku kata ini adalah A dan O. Kita lihat dalam penulisannya di sebelah kiri vokal A dan di sebelah atas vokal O terdapat lingkaran atau bulatan. Mengenai hal ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Struktur jenis suku kata yang kedua adalah C, V. C adalah konsonan dan V adalah vokal. Ya, artinya jenis suku kata yang kedua terdiri dari gabungan konsonan dan vokal. Ada 2 jenis konstruksi konsonan vokal ini. Yang pertama, konsonan dan vokal ditulis secara berdampingan. Kita ambil contoh suku kata ga. Kita lihat dengan jelas tertulis di buku konsonan g dan vokal a ditulis secara berdampingan. Kemudian, konstruksi konsonan vokal yang kedua adalah konsonan ditulis di atas vokal. Dengan kata lain, vokal ditulis di bawah konsonan. Sebagai contoh, penulisan suku kata gu dilakukan dengan cara menuliskan g di atas u, atau u ditulis di bawah g. Selanjutnya, jenis suku kata yang ketiga adalah V, C, atau vokal konsonan. Vokal ditulis di atas konsonan atau konsonan ditulis di bawah vokal. Mari kita langsung melihat contoh suku kata yang ada di buku. Di sana tertulis suku kata an. Kita lihat bagian atas dari suku kata tersebut adalah bunyi vokal A yang terdiri dari lingkaran dan A. Kemudian di bagian bawah tertulis konsonan en atau nien. Kemudian jenis suku kata keempat adalah konsonan, vokal, konsonan. Perhatikanlah contoh di buku, konstruksi C, V, C ini pun memiliki 2 variasi. Yang pertama, konsonan dilekati dengan vokal di sebelah kanannya, dan kemudian di bawah gabungan konsonan vokal ini
dituliskan konsonan. Sebagai contoh suku kata gang, kita lihat konsonan G diikuti dengan vokal A yang ditulis persis di sebelah kanannya. Kemudian di bawah gabungan G dan A tadi dituliskan eng atau lingkaran. Variasi konstruksi konsonan vokal konsonan yang kedua adalah konsonan, vokal, dan konsonan ditulis membentuk satu garis vertikal. Mari kita lihat contoh yang ada, yaitu suku kata gum. Di bawah konsonan G atau giok ditulis vokal O. Dan selanjutnya di bawah vokal O dituliskan konsonan kedua yaitu konsonan em. Apakah teman-teman sekalian bisa memahami penjelasan saya mengenai jenis suku kata dalam Hangul ini? Jangan khawatir, nanti akan dijelaskan kembali mengenai hal ini. Dan kita juga akan bersama-sama berlatih membaca dan menulis bahasa Korea. Selanjutnya, mari kita membahas lebih jauh mengenai pelafalan dan cara menulis huruf vokal. Vokal dalam bahasa Korea berjumlah 21 buah. Banyak ya. Ke-21 vokal tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu vokal vertikal, I, A, Ya, O, Yo, dan vokal horizontal, E, O, Yo, U, U. Bagaimana kalau kita sekarang belajar cara melafalkan vokal-vokal dalam bahasa Korea ini? Baik, sebelumnya siapkanlah terlebih dahulu sebuah cermin. Setelah itu, dengarkan suara vokal berikut ini dan dengan sambil melihat cermin, coba ikutilah bentuk mulut yang ada di gambar. Kita mulai ya. Dengarkan dan kemudian tirukanlah. 이, 이, 아, 아, 야, 야, 어, 어, 여, 여, 으, 으, 오, 오, 요, 요, 우, 우, 유, 유. Perbedaan apa yang nampak pada bentuk mulut kita saat mengucapkan A dan O tadi? Ya, ketika mengucapkan A, mulut dibuka lebih lebar daripada saat mengucapkan O. Coba ucapkan sekali lagi A dan O secara bergantian sambil tetap melihat cermin memperhatikan bentuk mulut Anda. 아, 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 어, 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 어. Vokal selanjutnya, 우, 우, 오, 오, 우, 우, 오. 오. perbedaan apa yang tampak pada bentuk mulut kita saat mengucapkan U dan O tadi? Ya, ketika kita mengucapkan U, bibir harus sedikit kita majukan, dan ketika mengucapkan O, bibir harus dibulatkan. Coba ucapkan sekali lagi U dan O secara bergantian sambil memperhatikan bentuk mulut Anda. Apa perbedaan bentuk mulut kita saat mengucapkan I dan E?
Ya, ketika mengucapkan I, lidah harus lebih dimajukan dibandingkan saat mengucapkan E. Coba ucapkan sekali lagi I dan E secara bergantian sambil memperhatikan bentuk mulut Anda. 이, 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 으, 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 으. Teman-teman, vokal yang baru saja kita pelajari tadi adalah vokal tunggal. Apakah dalam bahasa Korea hanya ada vokal tunggal saja? Jawabannya adalah tidak. Selain vokal tunggal, dalam bahasa Korea juga terdapat vokal ganda atau vokal rangkap. Mari kita berlatih mengenai vokal ganda. Dengarkan dan kemudian tirukanlah. 야, 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 여, 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 여. Pada saat mengucapkan ya, suarakanlah bunyi I dengan nada pendek dan kemudian dilanjut dengan A dengan nada yang lebih panjang. Dan ketika mengucapkan yo, suarakanlah bunyi I dengan nada pendek dan bunyi O dengan nada yang lebih panjang. Vokal ganda selanjutnya, 요, 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 유, 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 유. untuk menghasilkan bunyi yo tadi, kita mengucapkan bunyi I dengan nada pendek dan kemudian disambung dengan mengucapkan O dengan nada yang lebih panjang. Lalu bagaimanakah kiranya bunyi yu diucapkan? Ya, bunyi yu dihasilkan dengan cara mengucapkan I dengan pendek dan kemudian dilanjutkan mengucapkan U dengan nada yang lebih panjang. Sekarang, Anda sekalian sudah bisa melafalkan bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Korea. Selanjutnya, bagaimana kalau kita sekarang belajar mengenai bagaimana caranya menulis vokal dengan Hangul? Seperti yang tadi telah saya sebutkan, dalam bahasa Korea ada vokal vertikal dan vokal horizontal. Nah, seperti yang bisa dilihat di buku, cara menuliskan vokal vertikal adalah dari atas ke bawah. Ingat, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kemudian, vokal horizontal ditulis dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Jangan lupa ya, dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Sekarang, mari kita berlatih menuliskannya. Dari atas ke bawah. Ingat, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kemudian, vokal horizontal ditulis dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Jangan lupa ya, dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Sekarang, mari kita berlatih menuliskannya. Pertama-tama, dengarkanlah bunyi vokal berikut ini. Sambil menirukan pelafalannya, tuliskanlah vokal-vokal tersebut pada tabel yang telah tersedia. Ingat, vokal vertikal ditulis memanjang secara vertikal dan vokal horizontal ditulis memanjang secara horizontal. 이, 이, 아, 아, 야, 야, 어, 어, 여, 여, 으, 으, 오,
오, 요, 요, 우, 우, 유, 유. Apakah Anda sudah menuliskan semuanya? Dengarkan sekali lagi dan tirukanlah. 이, 이, 아, 아, 야, 야, 어, 어, 여, 여, 으, 으, 오, 오, 요, 요, 우, 우, 유, 유. Ingat, jika sebuah suku kata hanya terdiri dari satu vokal saja, maka sebuah bulatan atau lingkaran harus ditulis di awal suku kata tersebut. Silakan perhatikan kotak yang ada di buku. Jika digunakan bersama dengan vokal vertikal, lingkaran atau bulatan ditulis di sebelah kiri. Dan jika bertemu dengan vokal horizontal, maka lingkaran atau bulatan ini ditulis di sebelah kanan. Sekarang, sambil mendengarkan dan menirukan pelafalannya, tuliskanlah gabungan lingkaran atau bulatan atau iyeng ini dengan vokal pada tabel yang telah tersedia. 이, 이, 아, 아, 야, 야, 어, 어, 여, 여, 으, 으, 오, 오, 요, 요, 우, 우, 유, 유. Setelah Anda sekalian belajar melafalkan dan menulis aneka vokal dalam bahasa Korea, sekarang tiba saatnya berlatih untuk mengetahui seberapa jauh Anda telah menguasai vokal-vokal tersebut. Dengan tetap sambil melihat buku yang ada, kita mulai latihannya ya. Latihan pertama, cobalah untuk mengucapkan satu persatu vokal berikut ini. 1번, 아, 어, 오, 우, 으. 2번, 오, 아, 어, 우, 이. 3번, 야, 여, 요, 유. 4번, 요, 야, 여, 유. Sudahkah Anda mengucapkan semuanya? Sekarang silahkan dengarkan dan pastikan apakah pelafalan Anda tadi sudah benar. Jangan lupa untuk mendengarkan sekali lagi sambil menirukannya. Latihan kedua, dengarkanlah vokal berikut ini. Pilihlah mana tulisan yang benar untuk vokal yang dilafalkan tersebut. 1번, 아,
2번, 우 3번 5, 4번, 야 5번 6, 6번, 유 Apakah pilihan 1 yang benar atau pilihan 2 yang tepat? Latihan selanjutnya, latihan nomor 3. Perhatikan 5 vokal yang ada di dalam kotak. Dengarkan pelafalan vokal berikut ini dan buatlah garis yang menghubungkan satu vokal dengan vokal yang lainnya sesuai dengan urutan. 1번 우, 2번, 아 3번 여, 4번, 2 5번 으, 6번, 우 Membentuk gambar apakah rangkaian vokal tersebut? Latihan keempat, dengarkan baik-baik dan tulislah apa yang Anda dengar dengan Hangul. Tulislah di kotak yang telah tersedia. Apakah Anda sudah selesai menuliskan semuanya? Sambil melafalkannya, tuliskanlah kembali. 1 2, 2 5, 3 아이, 4 오이, 5 우유, 6 여우,